Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Politik. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Aditya, biasa disapa Putri, NIM 2025410011 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis beberapa masalah ekonomi, sosial, dan politik yang sedang terjadi di Indonesia dengan menggunakan perspektif, teori, dan materi yang dipelajari dalam mata kuliah Sosiologi dan Politik. Adapun 4 masalah di 2026 ini yang akan saya bahas. Yang pertama, korupsi dan pengelolaan anggaran negara. Yang kedua, kemiskinan dan kenaikan biaya hidup. Yang ketiga, konflik agraria atau sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan. 4 gagasan yang digunakan. Yang pertama, rent seeking atau pemburu rente. Rent seeking adalah tindakan individu atau kelompok yang mencari keuntungan ekonomi melalui kedekatan dengan kekuasaan politik, bukan melalui persaingan yang sehat. Yang kedua, sosiologi ekonomi dan politik. Teori ini menjelaskan hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dan kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Yang ketiga, bisnis dan politik atau interaksi negara masyarakat dalam perumusan kebijakan. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha memengaruhi suatu kebijakan politik. Yang keempat, politik dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa stabilitas politik dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Analisis masalah. Yang pertama, korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Hingga saat ini, korupsi masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Menurut teori rent seeking, korupsi terjadi karena adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan politik untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Mereka menggunakan jabatan dan pengaruh yang dimiliki untuk mengakses sumber daya negara tanpa melalui proses yang adil dan produktif. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, dan kesejahteraan rakyat tidak tercapai secara optimal. Yang kedua, kemiskinan dan kenaikan biaya hidup. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan menjadi tantangan bagi banyak masyarakat Indonesia. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi ekonomi dan politik, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan politik yang berlaku. Apabila kebijakan pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup dan menjaga stabilitas harga barang, maka angka kemiskinan dapat meningkat. Yang ketiga, konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan. Konflik agraria masih sering terjadi di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang merasa kehilangan hak atas tanah karena adanya proyek pembangunan atau aktivitas perusahaan besar. Dalam perspektif bisnis dan politik, konflik ini muncul karena adanya perbedaan ketimpangan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Pemerintah sering menghadapi dilema antara mendorong investasi dan melindungi hak masyarakat. Apabila proses perumusan kebijakan tidak melibatkan masyarakat secara aktif, maka konflik sosial akan semakin besar dan dapat mengganggu stabilitas daerah. Yang keempat, ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Pembangunan di Indonesia masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kota-kota besar memiliki akses pendidikan, kesehatan, teknologi, dan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan banyak di daerah perdesaan. Menurut teori politik dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang tidak merata menunjukkan bahwa distribusi sumber daya dan kebijakan pembangunan belum sepenuhnya adil. Ketimpangan pembangunan dapat menyebabkan urbanisasi yang tinggi, kesenjangan sosial, dan lambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Demikian pemaparan saya mengenai 4 masalah ekonomi, sosial, dan politik yang dianalisis menggunakan perspektif sosiologi politik. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagai masalah yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara politik,
ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan pemerintah yang baik harus memperhatikan kepentingan masyarakat, menjunjung transparansi, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang keempat, ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan ekonomi merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat tidak merata. Di Indonesia, masih terdapat kelompok masyarakat yang menikmati tingkat kesejahteraan tinggi, sementara sebagian lainnya masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Menurut konsep sosiologi, ketimpangan ekonomi merupakan bagian dari stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal, dan sumber daya ekonomi menjadi faktor utama munculnya kesenjangan tersebut. Ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kecemburuan sosial, konflik, serta menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan, pembangunan, dan kesempatan ekonomi bagi seluruh warga negara. Demikian pemaparan saya mengenai 4 masalah ekonomi, sosial, dan politik yang dianalisis menggunakan perspektif sosiologi politik. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagai masalah yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat sosial. Kebijakan pemerintah yang baik harus memperhatikan kepentingan masyarakat, menjunjung transparansi, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.